Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Masih semangat? Masih semangat? Amin. Yes, kita buka 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. 1 Yohanes, surat Rasul Yohanes yang pertama, pasalnya yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Udah ketemu Bapak Ibu? Ya, 1 Yohanes pasal kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga, alright, kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Dan inilah tandanya bahwa mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang apa? Pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat orang-orang perjanjian lama dan orang perjanjian baru, ya kan, orang perjanjian lama sama perjanjian baru itu taat. Persyaratannya adalah taat. Amin, saudara. Amin. Apa bedanya ketaatan perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena banyak pengajaran yang mengajarkan kita ketaatan perjanjian lama, bukan ketaatan perjanjian baru. Apa bedanya taat perjanjian lama dan perjanjian baru? Apa bedanya? Sama Pak? Enggak. Karena kalau kita salah, seperti Rasul Paulus di dalam Galatia 5. Kalau kamu hidup, kalau kamu berharap kebenaran karena hukum Taurat, kamu lepas dari kasih karunia. Ini yang paling bahaya. Banyak pengajaran yang ketaatan perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Banyak pengajaran yang sering bilang bahwa taat supaya hidup kamu diberkati. Taat supaya kamu hidupmu baik-baik saja. Taat supaya ada kuasa Tuhan yang kita tarik. Taat. Bukankah kita sering dengar itu? Bapak Ibu, itu perjanjian lama. Perjanjian lama sama perjanjian baru bedanya apa? Perjanjian lama itu linear. Linear itu gini loh. Anda bikin apa, Tuhan bikin apa. Kalau kamu begini, maka aku begini. Kalau kamu begini, kamu akan dapat begini. Kalau kamu begini, kamu akan begini. Jadi akhirnya orang perjanjian lama taat. Tetapi beda sama perjanjian baru. Kalau orang perjanjian lama, dia taat karena harus taat. Perjanjian lama itu kalau taat, itu supaya, itu selalu begitu. Taat supaya, setiap perpuluhan supaya, ini supaya. Jadi atas ketaatan kita Tuhan melakukan sesuatu. Kalau perjanjian baru, firman Tuhan ini. Kenapa? Kenapa kamu taat? Karena. Bukan supaya nih. Apa? Kau mengasihi karena Tuhan sudah kasih duluan. Amin, saudara. Amin. Kau taat karena kalau kau mengenal Allah, kau nggak taat, kau pendusta. Kita taat harus, tetapi ketaatan kita atas dasar apa yang Tuhan sudah buat, bukan apa yang supaya Tuhan buat. Minggu lalu mobil saya hilang. Selalu teman-teman bilang, tenang Pak. Nanti Tuhan akan ganti yang baru. Woy. Amin dong saudara. Amin. Saya jawab, diganti nggak diganti itu urusannya Tuhan. Tuhan paling tahu kebutuhan saya. Kalau diganti Tuhan bisa ganti, kalau tidak diganti, aku tetap mau taat sama Tuhan. Amin saudara. Kenapa? Karena apa yang sudah Dia buat. Darahnya, tubuhnya yang sebentar kita peringati itu jauh lebih sempurna, jauh lebih mahal dari cuman sekedar harta dunia. Amin saudara.
Jadi kalau hari ini engkau taat itu karena, bukan apa? Supaya. Beda. Orang perjanjian lama itu agamawi. Taat supaya. Kasih perpuluhan supaya aku melihat tingkap-tingkap langit dibuka. Kan gitu kan? Iya kan? Saya mau kasih tahu ini diterapkan di perjanjian baru. Di masa kasih karunia ini sedih Tuhan. Kenapa? Kok seolah-olah aku belum melakukan sesuatu? Jangan bayar sesuatu dengan ketaatan. Enggak perlu lagi. Tuhan sudah melakukannya sempurna untuk kita. Darahnya, tubuhnya sudah buat kita. Amin saudara. Kita buka yuk Roma 8 ayat yang ke-32. Roma 8 ayat yang ke-32 yuk. Ya kita baca sama-sama 2, 3 apa katanya? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan tubuhnya, darahnya aja udah diserahin Bapak Ibu. Kok Anda khawatir akan makan minum pakai sih? Hah? Halo? Terus Anda masih ngerayu Tuhan? Persoalan makan minum pakai, persoalan kebutuhan perut. What for? Buat apa? Amin. No, engkau harus tahu. Ia tidak menyayangkan anaknya. Perhatikan itu dan hitung itu. Amin. Amin. Jadi kalau aku taat dengan kesadaran. Orang taat tuh ada dua. Ada orang yang taat karena kesadaran, ada orang yang taat karena ketakutan. Ya enggak? Kenapa ke gereja? Ya gue gak terlalu percaya sih. Cuman lo ngapain gereja? Ya daripada gue ntar hari Senin mulai apa sih? Hah? Ya enggak? Kan sekarang banyak orang bergereja karena kewajiban. Taat gak dia? Taat. Amin. Taat gak? Taat. Anda pikir Anda perpuluhan dan kemudian hati saudara motivasinya supaya engkau diberkati lebih. Anda pikir Tuhan disenangkan? Hah? Colek kanan kiri. Tuhan gak gembel. Bilang. Amin. Tuhan gak gembel bos. Jangan begitu. Tuhanku bukan Tuhan pengemis. Amin. Yo, saudara punya seisi dunia ini, seisi dunia, bukan cuma Ratu Plaza, seisi dunia Bapak Ibu. Lu punya nih semua nih isi dunia, kau debu tanah di hadapan Tuhan. Terlalu kecil Bapak Ibu. Amin saudara. Ya, colek kanan kiri bilang, apalagi ceban. Ceban minta macam-macam. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ngerti gak maksud saya Pak Bu? Jangan kita punya ketaatan perjanjian lama. Yang taat sebagai bayaran, setoran supaya Tuhan melakukan. Tidak ada lagi. Dia yang tidak menyayangkan anaknya untuk kita. Dia sudah melakukan sempurna untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu hari ini, kalau kamu gak taat, artinya kamu tidak mengenal Tuhan. Kira-kira 10 tahun yang lalu, saya ingat sekali ada pengajaran namanya Hyper Grace. Wah, diseminarkan di mana-mana. Hyper Grace itu, lu mau buat apa, kalau lu udah selamat, lu pasti selamat. Gitu. Wah, itu ditentang. Diseminarkan, saya sering diundang. Walaupun agak sedikit ketawa, orang pada bingung dengan Hyper Grace. Kenapa sih Bapak Ibu? Orang bingung sama Hyper Grace? Selalu pertanyaannya gini, lebih baik mana orang yang tidak beriman tetapi dia berbuat baik, perbuatannya baik, sama orang yang beriman tetapi perbuatannya tidak baik. Mendingan mana Bapak Ibu? Mendingan mana? Yang bilang yang mendingan yang beriman tapi gak berbuat baik, angkat tangan. Yang bilang mendingan yang tidak beriman tapi berbuat baik, angkat tangan. Yang lainnya abstain. Efesus 2 ayat 8 bilang, bukan karena hasil kerjamu,
Tidak ada keselamatan yang karena hasil dari perbuatan kita. Nggak ada. Nggak ada. Jadi mendingan mana Pak? Nggak mendingan dua-duanya. Dua-duanya masuk neraka. Amin. Ya, dua-duanya nggak selamat. Nggak selamat. Kenapa? Karena kita itu selamat bukan karena perbuatan baik. Tetapi karena iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Tapi jangan salah, iman itu bukan cuma ngemeng. Amin. Bukan cuma ngemeng. Kalau ngomong aku percaya Yesus. Loh, Yakobus 2 ayat 19. Iblis juga sama ngomong sama saudara. Dia kenal. Amin saudara. Iya, aku percaya kepada Allah. Satu Allah saja. Ya, iblis juga ngomongnya begitu. Iblis itu tahu Yesus. Iblis itu gemetar sama Yesus. Tapi iblis gak mau bertobat. Jadi yang mana? Terus ya berarti kok mendingan yang beriman dong Pak, Bapak Ibu. Iman itu bukan omongan, iman itu tindakan. Yakobus 2, yuk ayat 18. Yes, kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi mungkin ada orang berkata kepadamu apa? Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia apa? Tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari gitu. Jadi kalau taat itu karena bukan supaya. Itu perjanjian baru. Amin saudara. Yang sudah melakukan terlebih dahulu Tuhan, bukan kita. Jadi hari ini saya jadi orang yang taat. Bukan karena aku takut, bukan supaya aku diupah. Saya belum lama saya konseling orang, saya bilang apa bedanya orang Kristen sama yang lain? Sama-sama berbuat baik. Beda. Kalau orang Kristen pasti perbuatan baiknya tulus. Mangea. Iya saudara. Iya. Pasti tulus. Harusnya. Kenapa? Karena kita berbuat baik, karena Tuhan udah baik. Bukan supaya ada pahala. Kita udah gak kenal pahala. Amin. Udah gak ada pahala. Ngerti maksudnya? Amin. Iya. Kita udah gak ngumpulin pahala. Segala sesuatunya harganya lunas dibayar oleh darah Yesus. Amin. Amin. Iya. Kita udah gak ada pahala lagi. Jadi kalau kita berbuat baik. Karena Tuhan udah buat baik. Maka kita akan lebih tulus. Orang Kristen itu buat baik. Dibalas gak baik. Santai. Kenapa? Ya itu suka-suka lu. Itu bebas. Semerdeka lu aja. Lu mau buat baik bagus, enggak juga enggak apa-apa. Tapi buat saya tidak ada pilihan lain kecuali berbuat baik. Orang buat jahat sama kita. Pilihan kita cuma satu. Apa? Salam kanan kiri. Serius lu. Serius. Serius. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan dulu yang meriah buat Tuhan. Jadi kita ini imannya bukan supaya tetapi karena. Amin. Ya, maka aku berbuat baik karena Tuhan udah baik. Aku taat karena Tuhan sudah melakukan. Jadi hari ini gimana Pak supaya saya hidup dalam ketaatan? Gampang. Yang pertama, apa? Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama yuk. Saya berdoa di sini ada orang-orang yang taat. Amin, saudara. Iya. Pak, saya udah taat, tapi kok kejadiannya begini? Ya lu taatnya soalnya taat perjanjian lama. Kalau saya udah taat, kita taat, kejadiannya beda sama yang kita harapkan, bodoh amat. Karena yang aku tahu, Tuhanku tetap Tuhan yang baik. Dan dia selalu merancangkan yang terbaik. Amin, saudara. Kenapa? Karena ketaatan saya bukan supaya, tetapi ketaatan saya karena. Amin, saudara. Iya. Jadi iman saya, gitu, itu membuat aku jadi orang yang taat. Iman saya. Anda tiap minggu angkat perjamuan, harusnya makin angkat perjamuan makin sadar apa yang Tuhan lakukan. Waktu engkau sadar apa yang Tuhan lakukan, engkau gak mungkin jadi orang yang gak taat. Setuju Bapak Ibu? Amin? Iya. Yuk, Ibrani 11 ayat yang pertama. Colek dulu kanan kiri. Lu jangan iya-iya aja, amin-amin aja lu.
Hah? Amin, amin mah gampang loh. Habis ini praktekin, amin saudara. Yuk kita ya kita baca sama-sama. 2, 3, apa katanya? Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Yang pertama, miliki iman Bapak Ibu. Orang itu gak taat karena dia gak beriman. Iman itu apa sih? Iman itu perubahan budi. Sehingga apa? Buat orang beriman, sorga nyata, Tuhan nyata. Ini Anda kalau belum beriman Pak, Bu, percaya sama saya, kok gak bisa taat? Gak bisa. Kenapa? Karena sorganya samar-samar. Kadang-kadang dikasih kenikmatan dunia sedikit aja kita goyang. Sorga urusan ntar dah, ini pasti-pasti aja nih kenikmatannya depan mata nih. Hah? Ngerti gak maksud saya? Ya? Iya. Kenapa orang sulit untuk menahan dari godaan? Karena dia tidak melihat sorga nyata, Tuhan nyata. Banyak orang yang kalau di mimbar, kudusnya amit-amit. Bener. Ini kalau lagi berdiri di mimbar nih, malaikat aja minder lihat saudara. Kalah kudus Pak. Bayangin, gak bisa ngomong Yesus. Jesus. Jesus. Wah, malaikat di sebelah apa gak merinding kita lihat gitu. Gila itu sayapnya sampai berdiri-berdiri saudara. Begitu keluar dari pintu ini, iblis yang minder. Gila, gua aja gak gitu amat. Banyak orang yang munafik. Kenapa? Sorga gak nyata, Tuhan gak nyata. Kalau Tuhan nyata, sorga nyata, percaya sama saya, tidak ada tempat yang tersembunyi untuk kita bisa komit dan berbuat dosa. Kenapa? Tuhan nyata Bapak Ibu. Orang kalau gak malu bikin dosa, itu karena apa? Karena Tuhannya gak nyata buat dia. Bayangin mau bikin dosa Tuhan di sebelah. Buset, gak berani. Gak sanggup kita Bapak Ibu. Ngerti gak? Kenikmatan dunia seperti apapun kita pasti akan tolak. Kenapa? Tidak ada satupun di dunia ini yang cukup untuk menggantikan sorga yang nanti akan aku terima. Amin saudara. Satu kali saya ada sepupu-sepupu saya datang. Dari Jawa, Udik lah pokoknya. Datang. Mas, gua piye kabari? Orang Jawa kan. Wah udah ini. Mas, kemana? Kita ke Taman Safari. Wah ini gak pernah lihat Taman Safari ini dia. Karena di daerah Jawa Tengah kan gak ada Taman Safari. Ya wis ayo. Saya dulu tinggalnya kan di Sentul. Taman Safari. Ya. Oke. Aku sih pernah lihat tuh di internet Taman Safari. Ya. Tapi itu tiketnya lumayan loh Mas. Dia bilang. Iya lumayan. Tapi udahlah ayo. Waktu itu saya masih terbang soalnya. Ya udah yuk. Ikut. Begitu mau berangkat. Kan ada 8 orang. 2 duduk di depan, 6 di belakang. Begitu mau berangkat, dia bawa selimut. Dia bawa bantal. Dia bawa. Saya cuma ngeliat. Buat apa? Taman Safari 15 menit dari Sentul. Nggak jauh, paling maksimum 30 menit. Lagi ini bukan weekend. Udah tenang aja, lu ngapain bawa gituan, mau nginep lu? Udah. Mas Yuki nggak tahu, tenang aja. Ya udah saya biarin aja dia bawa. Begitu saya belok ke kanan, begitu kelihatan gerbangnya, ayo. Gerubuk. 6 orang di belakang, iya kan? Tiba-tiba hilang. Gua baru tahu itu fungsinya selimut. Dia di bawah saudara, ditutup pakai selimut. Supaya nggak keras, bawahnya kasih bantal. Duduk bawah selimut. Supaya nggak kelihatan di belakang ada 6 orang. Kenapa? Karena 6 orang dikali 125.000. Kan dihitung per kepala, saudara. Ngerti nggak? Saya cuma ngeliat gini. Oh ini maksudnya. Terus dari dalam selimut gini. Udah mas, terus. Tenang aja, tenang. Terus gitu. Sampai. Pagi Pak? Pagi gini. Oke, 1 kendaraan, 2 dewasa. Iya, 2 dewasa yang di depan. 6 orang di belakang Pak, di bawah selimut.
Saya bilangin di bawah selimut tuh ada 6 orang, gue bilang. Dia ngeliat langsung keluar semua. Oh, gimana sih? Udah nih begitu saat makan dulu lah kita sebelum putar-putar, kita makan di restoran di kafe situ. Lagi makan dia nanya, Mas gimana sih? Wah aku lumayan loh 125.000 kali 6 orang udah berapa, hampir sejuta tahu. Saya cuma bilang cuman gara perkara sejuta lu kehilangan sorga. Buat apa? Amin saudara. Buat apa? Nah ini sepupu saya bilang, ya sorga kan nanti. Sekarang kan kita masuk taman safari dulu. Habis ini pulang bertobat mas. Dulu. Nah yang model kayak beginian nih Bapak Ibu. Ini orang gak beriman. Sorganya gak nyata buat dia. Tuhannya gak nyata. Kenapa saya tinggalin gaji ratusan juta? Saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Dari pilot saya jadi pendeta. Buat apa? Kalau sorga gak nyata, Tuhan gak nyata. Amin saudara. Amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Karena buat saya yang namanya sorga terlalu nyata. Tuhan terlalu nyata. Apapun yang aku hadapi, aku tahu Tuhan bersama dengan aku. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Walaupun aku belum lihat pertolongannya, tapi aku percaya dia ada. Amin saudara. Orang beriman begitu. Nah orang kalau gak beriman susah taat. Gak bisa. Gak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia ngerasa gak ada yang lihat. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Salam kanan kiri. Udah beriman belum lu? Yuk Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Saya bilang sama anak-anak saya nih Papua. Kau itu ya bohong. Siapa yang ngajarin? Saya bilang sama mereka. Pernah gak kamu lihat kamu ayah kasih contoh bohong? 1 kali aja seumur hidup kamu bertahun-tahun sama ayah. 1 kali aja. Kalau 1 kali aja kau pernah ayah ajarin bohong. Ayah minta ampun sama Tuhan hari ini. Tidak pernah. Saya gak pernah Pak. Saya katakan iya di atas iya. Tidak di atas tidak. Amin saudara. Amin. Apapun resikonya. Sepahit apapun itu. Karena buat saya lebih baik kehilangan apapun yang ada dalam dunia. Daripada aku kehilangan sorga. Amin saudara. Iya, apalagi cuman perkara taman safari. Wah, elah. Lukas 16 ayat 10. Yuk kita baca. Apa katanya? Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Gimana caranya supaya kita taat? Bu, Pak, setia pada perkara kecil. Belajar dari hal-hal kecil. Jangan langgar hal-hal yang katanya kecil. Pelanggaran-pelanggaran kecil. Dosa-dosa kecil. Amin. Ya elah cuman gitu aja. Ya elah. Saya nih kalau nyebrang jalan, saya akan cari JPU. Saya gak mau nyebrang. Kecuali ada zebra cross. Saya ajarin anak-anak saya. Lewat JPU. Kalau gak ada zebra crossnya jangan nyebrang. Kenapa? Karena memang aturannya begitu. Ngerti maksud saya? Kalau ada letter S dicoret, ya udah jangan stop. Perboden. Lolos lewat. Bus. Wah. Begitu lewat nyebrang. Wah. Di ujung polisi. Set. Ya, polisi. Minggir. Selamat sore Pak. Iya Pak. Bapak gak lihat di depan ada perboden? Lihat Pak. Bapak di balik pohon yang saya gak lihat Pak. Perbodennya gue lihat. Bapak di balik pohon gak lihat. Kalau Bapak di balik pohon saya lihat, saya gak bakal ajar. Bapak Ibu, masa orang Kristen kayak begini? Mentalnya? Ada polisi gak ada polisi, ada Tuhan Pak. Emang dosa Pak, melanggar aturan lalu lintas. Baca Roma 13, cepet. Kadang-kadang kita nih ya Tuhan. Nyetop angkot di letter S. Bawanya Alkitab lagi. Nik, guru kencing berdiri murid?
Cucu murid sprint nih bos. Anda memperbesar dosa. Anda nyontoin. Ngerti maksud saya? Amin? Iya. Kalau di bawah ngambil donat 3, yang dihitung 2, jangan puji Tuhan, Tuhan baik. Jangan dong. Amin saudara. Jangan dong. Setuju? Amin. Masa perkara donat sebiji kita kehilangan sorga Bapak Ibu? Hah? Ngerti maksud saya? Jangan dong. Yuk kita baca. Roma 13. Ayat yang pertama. Sampai dengan ayat yang kedua. Yuk kita baca. 2, 3. Apa katanya? Ya. Terus, sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Salam kanan kiri. Jangan langgar aturan lalu lintas. Hah? Kan ngeri banget Bapak Ibu. Itu dulu waktu saya masih tinggal di Sentul, itu banyak tuh yang lewat bahu jalan tuh. Sekarang kan macet kan, lewat bahu jalan. Banyak banget tuh. Ya nggak apa-apa, silahkan aja, itu kan urusan lu sama Tuhan. Cuman yang saya sedih, begitu lewat Toyota Kijang, saya nggak tahu tuh ada punya jemaat sini bukan tuh. Di belakangnya ada itu, gambar Istora ada salibnya. National Prayer Conference. Wah, lewat bahu jalan bos. Aduh, saya bilang itu diklentek nape. Amin. Malu-maluin Tuhan, ngerti? Iya, pas udah gitu nggak jauh, kesusul lagi sama saya yang nggak ngelanggar aturan lalu lintas. Pas saya lihat gini, di bawahnya ada stiker Jesus Inside. Wah, saya bilang ini bahu jalan. Yesus mau KKR telat kayaknya. Jadi Bapak Ibu, stop dong sama yang kayak begini. Amin. Malu-maluin Tuhan. Haleluya. Amin. Malu-maluin. Salam kanan kiri depan belakang. Minimal 4 orang. Nggak sampai 4 orang nggak masuk sorga. Bilang sama dia malu-maluin. Jangan begitu. Haleluya. Amin saudara. Amin. Iya stop. Apalagi kok berdiri di mimbar. Lebih gila lagi. Hah? Iya kan? Ini kan masuk di YouTube nih. Hah? Amin saudara. Ya. Habis itu lu ngibul lagi. Aduh Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan dong. Setuju Bapak Ibu? Iya. Keluar dari sini kok diharap di sana orang-orang di sini orang-orang setengah malaikat. Keluar. Mulut dijaga. Ngerti maksud saya? Nih kita nih kan ngetren nih sekarang mulut-mulut maki-maki. Anjir lah apa, anjay. Iya kan? Ini udah jadi bangga lagi. Bangga lagi. Lagi di kafe. Saya lagi ngopi tiba-tiba gini. Nyet. Kita bilang gitu. Iya bener. Nyet. Udah ngerjain PR belum lu nyet? Gitu bilang. Belum jing. Gitu. Ini kenapa anjing sama monyet? Padahal saya lihat ini komunikasi dua-dua manusia. Oh, haleluya. Anak-anak kita nih Bapak Ibu lo hati-hati ya. Mendingan lu tabok tuh anak kalau lagi kayak gitu. Ngerti maksud saya saudara? Amin. Ini jadi tren. Ini jadi tren. Nyet, ya kan? Iya. Masa manusia bangga dengan dipanggil anjing sama nyet? Aduh, haleluya. Ngerti maksud saya? Bapak Ibu, stop. Setia pada perkara kecil. Engkau akan setia pada perkara besar. Amin, saudara? Iya, lihat nih. Aturan lalu lintas, jangan dilanggar. Harus bayar pajak, bayar Bapak Ibu. Masa anak Tuhan ngemplang pajak? Jangan dong. Setuju Bapak Ibu? Jangan. Kita harus ikut membantu bangsa ini. Wah, tapi dikorupsi itu urusan dia. Udah urusan dia, urusan kita cuma taat bayar pajak. Amin saudara. Amin. Urusan nanti dipakai nggak bener itu bukan urusan saudara. Kadang-kadang orang nih diskusi begini begono. Ada lagi diskusi, wah ini perpuluhan itu hanya untuk umat Israel. Gitu. Ini mah diskusi orang pelit. Emang udah dasarnya nggak mau ngasih, udah. Kalau buat saya jangan 1/10, semua saya kasih sama Tuhan. Amin saudara. Iya ngapain sih didiskusiin yang 10%? Ngerti maksud saya?
Amin. Iya, buat Buat apa ya diskusi yang gak mutu itu buat saya? Ngerti gak? Udah gitu, wah ini kan banyak di YouTube, di ini, di TikTok. Iya kan? Wah hamba-hamba Tuhan itu hanya berlaku begini. Udahlah, kalau emang lu gak mau kasih, gak usah kasih. Sekali lagi, lirik kanan kiri. Tuhan bukan gembel. Lu gak kasih gak apa-apa, dia tetap kaya Bapak Ibu. Amin. Iya, perbendarannya tidak diisi sama saudara kok. Dia yang memberkati saudara, dia terlalu kaya memberkati kita. Beri kemuliaannya, beri ya buat Tuhan. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Haleluya. Gak apa-apa ya firmannya pedes-pedes dikit. Haleluya. Amin saudara. Iya. Boleh salam kanan kiri bilang ini rica ini. Gitu. Ya kita baca 2, 3 Filipi 2 ayat 13. Apa katanya? Iya, yang ketiga, gimana caranya supaya taat? Jangan lupa ada peran Roh Kudus. Saudara ambil keputusan, tapi kedagingan saudara akan terus nentang saudara. Saya ambil keputusan, saya mau doa pagi. Kedagingan saudara nentang. Amin saudara? Amin. Anda perlu Roh Kudus untuk membuat engkau kuat, membuat engkau sadar. Terus minta. Aku gak taat karena kekuatanku, aku taat. Roh Kudus buat aku taat. Amin saudara. Karena Tuhan yang mengerjakan semua perbuatan-perbuatan baik yang ada pada kita. Amin saudara. Jangan sok, jangan belagu, jangan ngerasa kuat. Jangan mengandalkan diri sendiri. Engkau gak kuat Bapak Ibu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus juga tahu. Makanya lebih baik aku pergi supaya penolong itu turun. Supaya penghibur itu turun, Parakletos itu turun. Amin saudara, menguatkan saudara dan saya. Setuju Bapak Ibu? Amin. Iya, salam kanan kiri. Setuju aja lu. Dan yang terakhir yuk. Yang terakhir. Ini Roma 8 ayat 18 yuk. Ya, Roma 8 ayat 18. Kita baca sama-sama 2, 3 apa? Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, taat itu memang kadang-kadang sakit. Taat itu kadang-kadang membuat kita capek. Saya harusnya bisa nyebrang di sini, tapi karena saya nggak mau nyebrang, saya cari JPU-nya agak jauh dari sini. Dan kalau saya lewat sini, saya nggak perlu naik tangga. Kalau saya lewat situ, saya mesti naik tangga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetaplah pilih untuk taat. Setuju Bapak Ibu? Amin. Jangan Anda cuman fokus pada penderitaannya. Tapi firman Tuhan katakan, penderitaan zaman ini nggak bisa kau bandingkan. Saat engkau berjumpa dengan Tuhan dan dia berkata, mari sabat. Mari sabat hambaku yang setia. Amin. Amin. Ya. Yang namanya Stefanus, itu dia taat sampai mati. Waktu dia dirajam, dia udah gak ngomong apa, aduh sakit, Tuhan tolong, gak ada. Waktu dia dirajam, dia lihat langit terbuka, dia lihat Yesus itu berdiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dia katakan? Bapa, ampuni mereka, karena mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Amin saudara? Amin. Memang sakit. Memang menderita, memang gak enak. Kenapa? Karena kalau kita mau taat, kita pasti harus berlawanan dengan kedagingan kita. Pasti Bapak Ibu, kedagingan kita ngajar kita untuk gak taat. Kedagingan kita ngajar kita untuk binasa. Kedagingan kita akan tarik kita untuk binasa. Anak-anak saya, waktu dia lahir, bayi, mereka belum berbuat dosa. Tapi saya selalu Tuhan sadarkan, anak ini sudah menghadap dosa. Makanya engkau berdosa sejak di kandungan ibumu. Kita mulainya dari nol. Jadi tugas saya apa? Saya sadar betul. Tugas saya adalah balik dia metanoia dari kebinasaan kepada kekekalan. Itu tugas saya. Amin Bapak Ibu. Itu tugas Anda dan saya sebagai orang tua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa? Yes. Dan waktu saya balik, air mata mereka keluar. Karena mereka gak suka.
Air mata mereka keluar, kadang mereka nangis, kadang mereka komplain, kadang mereka merintih, kadang mereka bilang, kok gini, kok gitu. Tapi saya mau kasih tahu, itu harus dilakukan. Ketaatan memang perlu harga yang dibayar, tetapi bayar karena penderitaan yang kita alami karena kita taat. Tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan siapkan. So then hari ini Bapak Ibu, jangan taat supaya, tetapi taat karena Tuhan sudah terlebih dahulu begitu menyayangi kita. Dia sudah melakukan yang harus dia lakukan. Sesuatu yang mulia, yang indah. Sebentar lagi kita masuk dalam perjamuan. Biarlah dalam perjamuan firman Tuhan bilang, lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Kalau engkau percaya kepada Yesus, kalau engkau orang-orang beriman, pastilah engkau jadi orang-orang yang taat. Tuhan memberkati kita. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Pemain keyboard yang taat boleh ada di sini. Mari kita bangkit berdiri. Di D boleh Mas? Sorry. F. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Yes. Tuhan, bentuklah hati jadi bencana untuk hormat-Mu. Haleluya. Cemerlang bagai emas murni. Amin. Tuhan, ku serahkan hatiku hanya jadi miliknya Tuhan. Semua ku berikan. Amin. Kuduskan tulus selalu agar aku menyenangkan Tuhan. Agar aku menyenangkan. Jemaat saja angkat pujian ini, katakan menyenangkan. Yes. Kalau lagu ini doamu, angkatlah dua tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau lagu ini keinginanmu, kemauanmu, keputusanmu, angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Dia. Menyenangkanmu, yes, senangkanmu. Haleluya. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang diberkati, tangan-tangan yang cakap, tangan-tangan yang terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah, urapilah Tuhan. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Bapa, terima kasih aku meletakkan umat-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Satu yang kami inginkan, keluar kami gak gagal. Ibadah kami bukan hanya pada ruangan ini. Ibadah kami gak di dimensi waktu ini. Tetapi Bapa, kami jadi umat-Mu yang mempersembahkan tubuh kami jadi persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Kemanapun kami pergi, kami jadi surat Kristus yang terbuka. Ketaatan kami bukan supaya, tetapi ketaatan kami karena Engkau sudah melakukannya terlebih dahulu bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur, umat percaya diberkati, katakan amin.